teman-teman, balik lagi sama aku Asifah Hadnisa dengan NPM 121020279 dari kelas 2M Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini aku mau sedikit ngejelasin tentang materi yang ke-11 yaitu Human Capital. Nah, buat kalian yang mau tahu Human Capital itu apa, simak videonya sampai habis ya. Kita langsung masuk ke materinya ya, yaitu Human Capital atau modal manusia. Nah, apa sih Human Capital itu? Ayo kita bahas bareng-bareng. Di sini aku ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama, arti dan pentingnya Human Capital. Yang kedua, peran Human Capital. Yang ketiga, transformasi peran divisi SDM. Dan yang keempat, mengidentifikasi Human Capital. Materi yang pertama yaitu arti dan pentingnya Human Capital. Istilah Human Capital pertama kali dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Scott yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, dan sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Lalu kemudian ia mendeskripsikan posisi Human Capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa Human Capital terdiri dari 4 hal. Yang pertama, kemampuan, yang kedua perilaku, yang ketiga usaha, dan yang keempat waktu. Semua ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh seorang pegawai perusahaan. Oke, materi selanjutnya yaitu deskripsi Human Capital. Untuk mendeskripsikan Human Capital sebagai kombinasi dan dari keempat faktor yang tadi aku sebutin sebagai berikut, yaitu ada 3. Yang pertama, karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan, misalnya inteligensi, energi, sikap positif, dan kendala serta komitmen. Lalu yang kedua ada kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan bakat. Lalu yang ketiga ada motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi dari tujuan perusahaan tersebut. Lalu materi selanjutnya ada peran Human Capital. Apa sih peran Human Capital itu? Ayo kita bahas bareng-bareng. Peran dari Human Capital sebagai kunci keunggulan organisasi ada 3. Yang pertama ada aset finansial, misalnya uang tunai dan surat berharga. Lalu yang kedua ada aset fisik, misalnya terdiri atas peralatan gedung dan tanah. Lalu yang ketiga ada aset tak berwujud, misalnya modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, dan modal intelektual. Lalu ada peran hubungan kompetensi karyawan dengan Human Capital. Yang pertama ada buy membeli, yang kedua ada build membangun, yang ketiga ada borrow meminjam, yang keempat ada borrow melambung, dan yang kelima ada bind mengikat. Untuk penjelasannya bisa dibaca di layar ya. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu transformasi peran divisi SDM. Ada 4. Yang pertama strategi partner, yaitu Departemen SDM harus mampu menjadi partner bagi manajer ini dan manajer lainnya. Lalu yang kedua ada administrative expert, yaitu membantu tercapainya efisiensi administratif dan memastikan bahwa kos dapat dikurangi dan kualitas tetap terjaga secara kontinu. Lalu yang ketiga ada employment champion, yaitu Departemen SDM harus dapat menunjukkan komitmennya terhadap manajemen. Lalu yang keempat ada change agent. Change agent yaitu Departemen SDM harus dapat menjadi agen perubahan yang kontinu, membantu proses-proses dan kultur secara bersama untuk kapasitas organisasi untuk yang lebih baik lagi. Ini kita udah nyampe ke materi yang terakhir, yaitu mengidentifikasi Human Capital. Ayo kita bahas bareng-bareng ya. Ada 2 hal yang mendukung kontribusi investasi Human Capital dalam perusahaan. Yang pertama, karyawan itu sendiri, dan yang kedua dari pelanggan. Untuk keberhasilan perusahaan, proses atau bisnis apapun tergantung pada 3 keterampilan. Yang pertama,
Commodity skill yaitu kemampuan tidak spesifik untuk bisnis tertentu dapat langsung diperoleh dan lebih kurang sama nilainya bagi setiap bisnis. Lalu yang kedua ada leverage skill, yaitu pengetahuan yang meskipun tidak spesifik untuk perusahaan industri tetap relevan, lebih berharga bagi perusahaan tertentu. Dan yang ketiga ada property skill, yaitu pengetahuan spesifik bagi perusahaan, misalnya seperti hak paten dan merek. Semoga materi yang sekarang aku bahas bisa sampai ke kalian dan mudah dipahamin. Sekian video pembahasan dari aku. Jangan lupa like, jangan lupa komen hal positif yang kalian dapat dari video ini, dan jangan lupa subscribe. See you next video. Bye bye.